wahai Ali, walil mura'i thalathu alamatin, dan bagi orang yang riya ada 3 tandanya. Sebelum kita lanjutkan pembahasan tersebut, saya teringat kemarin masih ada yang belum dibaca tentang 3 tanda orang yang munafik. Yang pertama, idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa. Yang pertama, apabila berbicara ia berdusta, apabila ia berjanji ia mengingkari. Wa idza tumina khana, apabila diberikan amanah, diberikan kepercayaan dia berkhianat. Nah, lanjutannya sedikit belum sempat dibaca, wala tanfa'uhu mau'izatun. Dan tidak bermanfaat baginya nasihat. Jadi bagi orang munafik nasihat enggak bermanfaat. Enggak ngaruh. Nasihat yang disampaikan kepada orang munafik diabaikan oleh orang munafik. Ya Ali, wahai Ali, walil mura'i thalathu alamatin, dan bagi orang yang riya thalathu alamatin, ada 3 tandanya. Riya itu didefinisikan oleh Al-Imam Al-Jurjani dalam kitab At-Ta'rifat. Ar-riya yakni tarkul ikhlasi fil amal bimulahawatin ghairillahi fihi. Dalam kitab At-Ta'rifat disebutkan bahwa pengertian riya itu adalah tarkul ikhlasi fil amal, meninggalkan ikhlas dalam beramal. Jadi enggak ikhlas. Bimulahawatin ghairillahi fihi, ngarepin perhatian, mengharapkan perhatian kepada selain Allah. Itu pengertian riya. Meninggalkan ikhlas dalam beramal, berharap perhatian atau pujian dari selain Allah. Ngarepin pujian dari selain Allah. Jadi beribadah bukan karena Allah, tapi karena makhluknya, karena manusia. Itu pengertian riya menurut Al-Imam Al-Jurjani. Meninggalkan ikhlas dalam beramal, mengharapkan perhatian dari selain Allah. Pamer, pencitraan. Pamer itu riya, singkatnya begitu. Riya itu singkatnya pamer. Beramal tapi tidak ikhlas. Beramal tapi mengharapkan pujian dari orang lain. Orang yang riya itu, kata Nabi, tandanya ada 3. Yang pertama, yutimmu ruku'ahu wa sujudahu ma'an nas, menyempurnakan rukuknya dan sujudnya saat bersama dengan orang lain. Lagi kumpul bersama orang lain, dia sempurnakan rukuknya, dia sempurnakan sujudnya. Mantap banget dah ibadahnya ketika berada di tengah-tengah manusia. Wa yanqusuhu, dan ia mengurangi rukuk maupun sujudnya, idza shalla, apabila dia salat wahdahu, sendirian. Lagi di masjid, rukuknya lama, sujudnya lama. Lagi di masjid, lagi di mushola, lagi banyak orang. Tapi pas salat sendirian, pas salat dewekan gitu bahasa kitanya, bentaran bener. 2 menit kelar, 2 menit selesai.
Sholat Isya kan 4 rakaat, 2 menit kelar. Saat sholat sendirian, cepet banget, udah kayak bebek mandi gitu. Cepat. Atau kayak capung mandi gitu ya, bentaran banget, tibang basah doang. Nah itu tuh, kalau ada pada diri seseorang, berarti dia termasuk orang yang riya. Mantu sholat di rumah mertua, lama bener sholat di rumah mertua. Maghrib lama bener, setengah jam belum keluar dari kamar. Dia sholat sendirian mah bentaran. Berarti sholatnya bukan karena Allah Ta'ala, tapi karena mengharapkan sesuatu dari orang lain. Sujud yang biasanya sebentar nih lama banget ini sujud. Nah buat para imam juga biar memperhatikan ini. Jadi Rasulullah menganjurkan apabila engkau sholat bersama makmum, ringankan. Di saat sholat sendirian, silakan engkau berlama-lama. Jadi dibalik. Riya itu kalau sholat bersama, jelama. Tapi kalau sholat sendirian, bentar. Kata Nabi jangan begitu. Justru ketika kau sholat bersama-sama, ringankan. Ketika kau sholat sendirian, silakan kau berlama-lama. Apalagi sebagai imam. Ini kadang kelamaan. Sujud lama bener. Sampai makmumnya sujud bangun lah, belum bangun juga dari sujudnya. Gitu. Iya. Lama bener di sujudnya. Jangan, kata Nabi. Secukupnya aja. Lagian kalau kita sujud lama-lama, ntar makmum jadi tahu tuh imamnya punya banyak masalah gitu. Ya gitu. Tapi lama bener di sujudnya, wah jangan-jangan banyak banget masalahnya nih, curhat sama Allah. Ya, gitu. Curhat sama Allahnya saat kita sholat sendirian, saat tahajud, ya, saat sholat sunnah qobliyah, ba'diyah misalnya, saat sholat sunnah duha, minta rezeki yang luas, yang berkah, yang lancar, usahanya maju, silakan. Saat sholat sendirian lama. Tapi saat sholat bersama-sama, bentar aja. Saya pernah sholat di satu musola, itu ya kita tetap husnudzon ya sama imamnya. Ini saya lagi cerita aja ya. Kita tetap husnudzon sama imamnya. Itu pas sujud terakhir ya. Pas sujud yang terakhir itu sebelah kiri saya dibangun dari sujudnya. Wah, imam masih sujud. Justru sujud lagi. Balik lagi. Sampai 3 kali sujud. Ya. Itu saya. Gitu. Ya tetap kita berhusnudzon. Cuma itu tadi, kalau kita sedang bertugas menjadi imam secukupnya. Kecuali memang kita sudah beritahukan. Misalnya saat qiyamul lail nanti di bulan Ramadan khususnya ya. Kan ada qiyamul lail ya. Qiyamul lail tahajud berjamaah. Nah, itu momen-momen spesial bagi kita untuk banyak meminta kepada Allah, terutama di sujud yang terakhir. Itu sih kita semua maklum ya, ketika sujud terakhir imamnya lama kita maklum karena memang itu waktu yang istimewa. Tapi di luar itu kalau kita pengen sujud lama, informasikan terlebih dahulu. Termasuk ketika ingin menerapkan sujud tilawah dalam sholat ya. Sujud tilawah dalam sholat hadirin, beritahukan terlebih dahulu kepada jamaah. Misalnya Ustaz Aulia ngumumin Jumat pagi ini subuh kita akan membaca surah As-Sajdah. Di dalam surah As-Sajdah ada sujud tilawah. Informasikan. Kalau belum jadi kebiasaan. Sebab kalau belum jadi kebiasaan, kemudian imam sujud tilawah, itu makmum nanti terpecah. Ada yang ngikutin imam, ada yang tetap diri. Ya. Ada yang bahkan dia keluar dari jamaah itu karena ngerasa imamnya salah. Tanpa informasi sebelumnya. Lah imam apa sujud ya? Wah, jangan imam keder nih.
udah dia keluar dari jamaah itu. Dan ini terjadi. Ya. Ada pengurus masjid yang ngasih tahu ke saya bahwa kemarin ada imam yang sujud tilawah kagak ngomong-ngomong lagi sebelum sholat, sehingga makmum ada yang ngikutin, ada yang tetap berdiri, ada yang balik badan, kabur meninggalkan sholat berjamaah, disangka imamnya al-kedru wal bingungu. Jadi perlu informasi seperti itu kalau belum menjadi kebiasaan. Kembali kepada persoalan riya. Jadi riya ini hadirin rahimakumullah, ini termasuk kelompok 3 besar dalam penyakit hati. Kelompok 3 besar. Jadi kata ulama, penyakit hati itu yang paling dahsyat ada 3. Yang pertama adalah al-hasad. Hasad itu penyakit hati yang paling dahsyat. Kemudian ar-riya, dan yang ketiga ujub. Dari ujub nanti muncul takabur. Awalnya ngebanggain diri sendiri, merasa paling hebat. Tapi kemudian muncul arogansi, kesombongan, menganggap orang lain rendah. Tuh. Kalau ujub masih bangga gitu, hebat, gua dalam hati gitu. Gua kan paling alim di sini, misalkan paling kaya di sini. Nanti akhirnya muncul dalam sikap dan tingkah laku, berarti sudah arogansi, sudah sombong dan menganggap orang lain rendah. Jadi ada 3 penyakit hati yang paling dahsyat. Masuk 3 besar riya itu. Yang pertama al-hasadu, iri dengki. Yang kedua ar-riya'u. Yang ketiga ujub. Karena penyakit inilah yang menyebabkan iblis terusir. Iblis terusir dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Padahal iblis ahli ibadah, ahli wirid, ahli zikir, tapi terusir dari surga menjadi makhluk yang terkutuk lantaran 3 ini. Hasad, riya, dan ujub. Maka kata ulama, itulah 3 penyakit yang paling dahsyat yang bisa bersemayam dalam hati seseorang. Riya termasuk ke dalam kelompok 3 besar. Al-muhlikat ats-tsalatsa, yang menghancurkan kita. Kata Asy-Syaikh Nawawi Al-Bantani, i'lam anna sifat al-madmumah katsirah fil qalbi. Jadi sifat-sifat tercela itu banyak dalam hati. Penyakit hati itu banyak. Li'annal insana ijtama' alaihi arba'atu anwa', karena manusia itu terkumpul pada dirinya 4 unsur. 4 sifat. Yang pertama as-sabu'iyah, buas. Kemudian al-bahimiyah, asy-syaitaniyah, dan yang keempat ar-rabbaniyah. Itulah 4 kelompok sifat yang buruk yang ada pada hati seseorang. Nah, yang paling dahsyat adalah 3 penyakit hati, al-hasad, war-riya, wal-ujub. Hadirin rahimakumullah, Imam Al-Ghazali menyebutkan riya itu adalah asyirkul khafi, syirik yang tersembunyi. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqus syirkal asghar. Waspadalah kamu terhadap perbuatan syirik yang kecil. Takutlah kamu terhadap syirik yang kecil. Qalu, sahabat bertanya, wa masyirkul asghar? Apakah syirik kecil itu ya Rasulullah? Qala ar-riya'u. Beliau menjawab, riya. Apa itu riya? Al-Imam Al-Ghazali mendefinisikan dengan talabukal manzilata fi qulubil khalqi litanala bihal jah wal mal wal madah. Engkau pengen diperhatikan orang, pengen mendapatkan apresiasi dari orang lain agar engkau mendapatkan kedudukan, kehormatan, harta, dan pujian. Itu penyakit riya
yang dijelaskan oleh ulama kita. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar." Kata Nabi, sesuatu yang paling aku takuti itu bisa terjadi pada kamu semua, wahai umat, wahai sahabat, asyirk al-asghar, syirik kecil. Qalu wa masyirkul asghar? Qala ar-riya. Sahabat bertanya, syirik kecil itu apaan sih ya Rasul? Beliau menjawab, ar-riya. Engkau melakukan ibadah bukan karena Allah, tapi karena ingin mendapatkan perhatian dari orang lain. Ayat Al-Qur'annya banyak. Di antaranya yang kita hafal ya, itu surah Al-Ma'un. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadzanika alladhi yad'u al-yatima wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Lanjutannya, fawailul lil musallin alladhina hum 'an salatihim sahun alladhina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Orang ibadah, orang mengerjakan sholat, orang bersedekah, orang melaksanakan ibadah ini, ibadah itu, bukan karena Allah, tapi karena sesama, karena mengharapkan pujian dari orang lain. Pamer, singkatnya mah ya, pamer. Sholat bukan karena Allah, tapi karena pengen dilihat orang, supaya orang ya memuji dia. Dia mah orang alim, dia mah orang soleh, orang sholatnya luar biasa, lama bener, sujudnya lama, rukuknya lama, nah begitu. Bukan tidak boleh sujud yang lama, bukan tidak boleh rukuk yang lama, tapi seyogianya ibadah kita saat bersama maupun saat sendirian itu sama. Jadi kata Al-Imam Al-Ghazali, kalau kita pengen terhindar dari penyakit riya, samain ibadahmu saat engkau sendirian dengan saat engkau bersama orang lain. Waktu sholat berjamaah di masjid, qobliyah ba'diyah dikerjakan, tapi giliran di rumah, sholat wajibnya doang. Hati-hati. Dia bisa masuk ke dalam kehidupan kita secara tidak terasa, tidak kita sadari. Kau baca Quran karena pengen didengar orang lain. Kau bersedekah supaya diceritakan orang kau orang baik. Samakan ibadahmu saat sendiri ataupun saat bersama-sama. Istiwa'us sarirah wal alaniyah, sama antara saat sholat sendirian, sholat tersembunyi ya, di kamar sendirian, dengan sholat di masjid ataupun di musola, itu sama. Waktu di masjid, di musola, qobliyah ba'diyah dikerjakan. Pas sholat di rumah, qobliyah dan ba'diyah juga dikerjakan. Umpama lagi sholat di rumah begitu, karena sesuatu hal dikerjakan pula qobliyah dan ba'diyahnya. Nah, buat orang perempuan nih, buat ibu-ibu, sholat subuh tadi sudah diawali dengan qobliyah. Pas lempengan sholatnya di rumah, qobliyahnya kerjakan juga saat sholat di rumah. Nah, gitu. Itu cara atau solusi agar kita bisa terhindar dari penyakit riya, kata Imam Al-Ghazali, samakan sholat sendirian dengan sholat bersama-sama. Saat rame, banyak orang, sholatnya sama dengan saat kita sedang sendirian. Yutimmu ruku'ahu wa sujudahu ma'an nas wa yanqusuhu idza shalla wahdah. Ini Rasulullah langsung aja nih, ya, langsung ngasih contohnya dalam ibadah sholat. Saat bersama orang lain, kau sempurnakan rukukmu, kau sempurnakan sujudmu. Tapi ketika engkau sholat sendirian,
kau kurangi kesempurnaan itu. Berarti riya. Wa yanshutu lil mar'i alladhi yuthni alaihi. Itu di kitabnya tulisannya apa sih? Apa? Yafna ya. Ya diganti yuthni alaihi. Wa yanshutu lil mar'i alladhi yuthni alaihi. Tanda orang itu riya adalah kata Nabi yang kedua, wa yanshutu, dia bersemangat, dia rajin, dia gemar untuk ibadah lil mar'i, karena seseorang alladhi yuthni alaihi, yang memujinya. Hawanya semangat untuk ibadah. Kapan? Waktu dilihat orang, supaya orang puji dia. Gimana dong kalau pasang status? Ya, pasang status. Sekarang kan rame tuh medsos. Pengen sholat, pasang status. Sholat bro, tulisannya benar, sholat bro gitu. Kalau itu kita tidak boleh memvonis seseorang itu riya karena statusnya. Kita ambil positifnya saja. Oh, dia ingin menggugah saudaranya untuk sholat juga. Buat kita nih yang ngebaca statusnya. Tapi buat yang pasang status, jaga niatnya supaya jangan sampai niatnya itu karena pengen dilihat atau dipuji orang lain. Silakan pasang status seperti itu didakwah, untuk dakwah. Ya. Kita nggak bisa, pamer dia tuh pamer. Bahkan kita nggak tahu hatinya dia. Siapa tahu waktu dia pasang status itu emang pengen ngasih contoh kepada orang lain tentang sholat, Lagi ngaji begini, foto, langsung masukin status. Gak apa-apa, niatnya untuk dakwah. Tulis bawahnya, ngaji di Darul Falah habis subuh. Hari Ahad, tanggal berapa sekarang? 6 Maret. Gak apa-apa kalau lidakwah. Kita yang melihat atau membaca status itu berhusnudzon. Yang masang statusnya ditata niatnya, dibersihkan dari niat-niat yang enggak baik. Wa yanshutu lil mar'i alladhi yuthni alaihi. Dia bersemangat untuk ibadah karena orang lain yang memujinya. Sedekah boleh enggak terang-terangan? Boleh. Siapa yang membolehkan? Allah dalam Al-Qur'an yang membolehkan kita untuk sedekah secara terang-terangan. Tata hati kita terlebih dahulu niatnya sebelum kita melaksanakan satu kegiatan ibadah. Sedekah secara terang-terangan untuk memberikan contoh motivasi yang bisa menggugah tetangganya, anggota keluarganya, saudara-saudaranya untuk bersedekah. Tapi kalau sedekahnya itu disampaikan secara sembunyi-sembunyi, itu lebih baik. Berarti caranya bagaimana? Sedekah terang-terangannya iya, sedekah sembunyinya juga kita kerjain. Jadi riya itu membahayakan kita. Sebab bisa menghapuskan amal soleh kita gara-gara riya. Karena riya itu adalah ibadah yang dilakukan bukan karena Allah, tapi karena orang lain. Itu yang menggugurkan. Berarti dia membuat tandingan kepada Allah. Sementara agama kita mengajarkan ibadah itu harus ikhlas karena Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan kita nikmat-nikmat yang tak terhitung. Maka ibadahlah hanya karena Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud
الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. Mereka tidaklah diperintahkan untuk ibadah kecuali ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita ibadah bukan karena Allah, berarti kita bikin tandingan untuk Allah. Bikin tandingan itu adalah asyirk. Perbuatan syirik akan menghapuskan amal soleh kita. Maka kata ulama, riya itu sammun qatilun muhbitun lil amal. Kata ulama gitu. Sammun qatilun, racun yang membunuh, wa muhbitun lil amal, dan menggugurkan amal saleh. Itu riya. Saya pernah cerita ya di majelis ini bahwa ada orang baca Quran dengan demikian mantapnya, dan dia ngerasa itu amal soleh yang bisa memasukkan dia ke dalam surga. Namun ternyata setelah diperiksa oleh malaikat pencatat kebaikan, nol, nggak ada amal solehnya. Kaget dia. Ya, sholat saya di mana pahalanya? Pahala haji saya kemana? Pahala sedekah saya kemana? Pahala baca Quran saya kemana? Dijelaskan oleh malaikat bahwa semua amal solehmu pahalanya habis karena engkau pernah melakukan satu ibadah bukan karena Allah, tapi karena ingin didengar oleh orang lain. Jadi waktu dia baca Quran, itu ada orang lewat samping rumahnya, dikencengin suaranya. Begitu orang yang lewat menjauh dari rumahnya, pelan lagi volumenya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Kencang banget kayak gitu. Waktu orang lewat. Begitu orang pergi, gitu tuh. Jadi samain. Kalau mau kenceng, samain. Waktu ada orang, dia kenceng. Waktu nggak ada orang, dia kenceng. Jangan dikurangin volumenya. Apalagi azan, jangan dikurangin volumenya. Ya lari ke sono dah. Azan panggilan, biar orang dengar. Nah, kalau kagak pakai speaker, orang kagak dengar. Pakai speaker aja orang pura-pura budeg. Iya, pakai speaker orang pura-pura budeg. Apalagi agak pakai. Samun qatilun muhbitun lil amal. Riya itu adalah racun yang membunuh dan mampu menggugurkan amal saleh. Hati-hati Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Maka perbanyaklah istighfar, bertobat kepada Allah Ta'ala. Ya Rabb, Masya Allah ya, selama ini ada aja ibadah yang bukan karena Engkau ya Allah. Mohon ampunanmu ya Allah. Lagi banyak bertaubat. Terlebih sekarang kita berada di bulan Sya'ban. Nggak nyampe sebulan lagi kita akan memasuki Ramadan. Perbanyaklah ibadah dan perbanyaklah istighfar, bertaubat, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah baraya. Astaghfirullah minal khataya. Ya Rabb, kami mohon ampunan kepada Engkau. Saya banyak dosa ya Allah. Bermuhasabah. Jadi muhasabah, ngoreksi diri. Ngoreksi diri yang banyak aib, banyak kekurangan. Itu baru orang hebat. Orang hebat itu adalah orang yang bisa melihat kekurangan pada dirinya, lalu memperbaikinya. Bukan orang hebat
yang hanya mampu melihat kekurangan orang lain. Kalau mampu melihat kekurangan orang lain, itu sih bukan orang hebat. Orang yang hebat itu orang yang mampu melihat kekurangan pada dirinya, lalu dia berusaha untuk memperbaikinya. Jangan sibuk melihat kekurangan orang lain, bahkan mencari-cari kekurangan orang lain, ngorek-ngorek kekurangan orang lain. Jangan, sehingga lupa untuk introspeksi diri. Dirinya aja, diri kita masih banyak kekurangan. Udah sibukkan diri kita dengan memperbaiki diri kita, meningkatkan kualitas ibadah kita, ya, supaya benar-benar diterima oleh Allah Ta'ala. Oh iya, niatnya harus ikhlas, lurus karena Allah Ta'ala, bukan karena pujian orang lain. Kita masih kategori hamba yang amatiran. Saya ulang, kita itu masih kategori hamba yang amatiran kalau ibadah masih mengharapkan pujian, dan ketika dicaci maki orang lain langsung down, lemes. Ya, gua gak ibadah lagi dah. Kenapa? Dikata jelek sih, udah males. Masih amatiran kalau gitu mah. Ya. Kalau masih dipuji, masih senang dipuji, masih merasa terhina ketika dicaci, nah itu masih hamba amatiran. Yang sudah mantap itu, orang mau puji, masa bodoh, gua gak ada urusan. Orang caci maki, biarin aja, terus aja. Nah itu betul. Sholat di Masjid Darul Falah berjamaah. Orang puji ke, kagak dipuji, terus aja. Tumben lu ke masjid, nah gitu tuh, ya kan? Tumben ke masjid, kayaknya mau ngundang nih. Misalnya gitu tuh. Biarin aja, terus aja kita ke masjid. Nggak ada urusan sama dia. Ibu tumben banget bu ngaji bu, kayaknya mau ngundang nih bu. Misalnya gitu, ada omongan kayak gitu. Ya antepin aja, antepin aja. Orang mau puji, mau hina, terus kita ibadah. Sebab kita ibadah karena orang lain, atau kita tinggalkan ibadah itu karena orang lain, itu juga kata Syekh Fudail Iyad, itu juga nggak benar. Tarkul amal min ajlin nas riya, meninggalkan amal baik. Saya kagak jadi dah sholat di masjid, saya kagak jadi dah hadir majlis taklim, takut dibilang orang soleh, saya kagak jadi itu riya. Atau wal amalu min ajlin nas syirkun, wal amalu li ajlin nas syirkun, berbuat amal, beramal soleh karena orang lain, itu syirik. Jadi serba susah ya. Kalau kita ngikutin omongan orang lain, ya kagak beres-beres kita. Orang mau puji silakan, orang mau caci maki silakan, yang penting saya ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil salatku, ibadahku, hidup dan matiku untuk Allah. Ini kan ikrar yang kita tancapkan dalam hati kita saat kita salat. Yang ketiga kata Nabi, orang yang riya itu wayadkurullaha fil khala wal mala. Dia ingat Allah saat sendirian, wal mala, dan sebentar. Sebentar ingat Allahnya waktu sendiri. Waktu sendiri mah sholatnya sebentar. Waktu banyak orang mah sholatnya lama, disempurna-sempurnain gitu. Waktu banyak orang mengajinya, baca Qur'annya lama benar, 2 juz belum kelar. Giliran baca Qur'an sendiri, giliran baca Qur'an sendirian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Shadaqallahul adzim. Sendiri. Coba itu. Ayo sendiri, masya Allah, ibadah perhitungan bener. Giliran banyak orang mah, orang tungguin lama bener dia ya sholat ya, lama bener dia baca Quran, sampai dikata lama sama temannya.
Wa yadhkurullaha fil khala wal mala. Dia ingat Allah saat sendirian dan dalam waktu yang sebentar. Ini sesuai dengan firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nisa. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Orang munafik kalau sholat malas. Yura'unan nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Ingat Allahnya hanya sedikit, hanya sebentar. Wa yadhkurullaha fil khala wal mala. Ingat Allahnya saat sendirian dalam waktu yang sebentaran aja. Tapi giliran di tengah-tengah banyak orang, di keramaian, dia ingat Allahnya banyak. Waktu kumpul bareng sama orang lain, bibirnya, lisannya, Masya Allah, gitu ya, bibirnya. Ini kata Syekh Nawawi Al-Bantani. Kata Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya, di antaranya riya itu, kalau lagi banyak orang, zikir. Wah, banyak orang. Sujudnya lama. Lagi puasa Ramadan, di tengah banyak orang, lemas. Waduh deh, puasanya hebat banget tuh orang. Lihatnya lemes banget. Loyo badahnya. Gitu. Kayaknya tawaduk banget dah begitu. Kayaknya tawaduk banget. Hati-hati Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Ini peringatan buat diri saya dan buat kita semua. Sebagai penutup, saya menyampaikan, mengutip apa yang disampaikan oleh Al-Imam Abu Layth As-Samarqandi. Beliau memberikan tips untuk menghindari riya. Yang pertama, tumbuhkan kesadaran bahwa apapun yang kita lakukan atas kehendak Allah. Jadi munculkan kesadaran pada diri kita, ya Allah, saya sholat ini bisa saya kerjain karena kehendak Engkau. Saya bisa ngaji karena kehendak Engkau. Saya bisa sedekah yang banyak ini karena kehendak Engkau. Saya bisa haji karena kehendak Engkau. Saya bisa umroh karena kehendak Engkau. Saya bisa dekat dengan ulama, dengan habib karena kehendak Engkau. Munculkan kesadaran seperti itu untuk menutup terbukanya pintu riya di hati kita. Tanamkan kesadaran bahwa apapun yang kita lakukan karena kehendak Allah Ta'ala. Yang kedua, landasi amalan kita dengan niat karena Allah Ta'ala. Yang ketiga, berharap balasan itu jangan dari orang, jangan dari manusia, jangan dari makhluk. Berharaplah balasan kebaikan itu hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat, kata Imam Al-Ghazali menambahkan, samakan ibadahmu saat ramai maupun saat sendirian. Ternyata masih ada satu lagi tips yang berikutnya, istiqomah dalam kebaikan. Ya, istiqomah dalam kebaikan, meskipun ada yang memujimu atau ada yang mencacimu, terus istiqomah laksanakan ibadah. Itulah 5 cara untuk menghindari penyakit riya yang dahsyat banget pengaruhnya terhadap amal soleh kita, yakni bisa menghapuskan pahala kebaikan yang pernah kita lakukan. Kenapa? Karena riya itu adalah perbuatan syirik. Perbuatan syirik bisa menghapuskan amal-amal soleh kita.